A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, setiap kita bertemu seperti ini, suasana batin antara batin kalian pertahankan keimanan, kecintaan, dan ketakwaan. Jadi suasananya begini terus. Jadi nanti ketemu saya begini nih. Suasana sholat tadi subuh, suasana sholat tadi subuh itu kamu bawa tetap kerasa nggak misalkan ya Allah, ini kan suasana sholat. Orang itu berusaha la yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi salati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Coba hadis itu dipakai. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Apakah setelah salat mau dilepaskan? Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya selama sang hamba sholat. Fa'idha iltafata insarafa anhu. Apabila sang hamba itu berpaling dari sholatnya, sementara Allah sedang menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya, nah sang hamba berpaling, melengos, hati dan pikirannya pergi. Allah pergi marah, ditinggalkan oleh Allah. Sebab apa ditinggalkan? Lah, kamunya meninggalkan Allah di saat sholat. Sekarang fa'idha qadaitumus sholat, setelah engkau sholat, pertahankan suasana berhadap-hadapan itu. Ngerti maksudnya? Pertahankan sekarang ini, tetap berhadapan-hadapan. Kuat. Usahakan. Usahakan lawan terus setan yang akan mengganggu, memelengoskan kita, pikiran kita. Kita akan dipelengoskan itu. Digoda dengan diskusi, dialog. Walaupun kita bicara, tetap pertahankan. Lalu saya sholat kan ngobrol. Yukhatibu rabbah. Aku berbincang-bincang. Aku di sini bisa berbincang-bincang kan? Bisa. Tetapi sholat itu kita mawqutan. Ada satu waktu yang dikhususkan. Zikir khusus namanya itu. Sholat itu zikir yang paling sempurna. Zikir khas. Jangan sampai engkau tertarik dengan zikir-zikir yang di luar salat. Karena zikir yang paling sempurna adalah takbiratul ihram, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Itu zikir. Ada zikir yang batinnya, berzikir. Zikir apa? Zikrul khawfi dan zikrul hakiki. Di saat kapan? Di saat Rasulullah SAW berada di Gua Thur, la tahzan, innallaha ma'ana, fa'anzalallahu sakinatahu. Jangan kau bersedih hati. Misalkan ada satu ancaman yang sangat mengerikan, Allah tiba-tiba berkata, la tahzan,
Innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu. Kenapa diturunkan sakinah? Karena ma'ana. Sekarang itu dibawa di dalam wafur, tidak bicara apa-apa, dengan keimanan mengatakan Allah bersamaku, Allahu ma'i, Allahu yanzuru ilayya, Allah melihat saya terus. Sekarang kita pakai la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu. Jangan kau bersedih hati, Allah bersama kita. Ngerti? Apa yang kau rasakan? Ditanya lagi. Allah turunkan rasa tenang dalam hatiku. Daya tenang ini kalian pakai. Kalau masih belajar, duduk diam. Rasakan silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbih. Pertahankan itu. Apa silat itu? Nyambung. Bainal mutabatina ini antara dua batin. Antara batinku dan Allah nyambung. Kalau nyambung, batinku, batinmu, batinmu semuanya itu nyambung dengan saya, pasti ada getaran yang sama. Untungnya kita disatukan dengan Allahu Akbar, sehingga getarannya orang beriman pasti sama. Ngerti gak sih? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Makanya wajilat qulubuhum, bergetar semuanya. Kenapa? Yang dicintai sama Allah. Salat itu zikir sempurna. Yang kalian di situ berdiri tegak. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berilah engkau di hadapan Allah dengan tunduk. Nah, suasana inilah ya yazalullah azza wa jalla muqbilan alal abdi fi salati ma lam yaltafit. Ini yang dibawa sekarang ini. Kalian sedang salat sekarang ini. Salat yang hakiki ini. Hasil dari salat yang sempurna tadi. Salat subuh kita tadi. Salat tahajud kita tadi. Kita masih suasana salat. Batin kita itu masih takbiratul ihram. Masih mengagungkan Allah, masih menyanjung-nyanjung Allah, masih mengagung-agungkan Allah, masih alhamdulillahirabbil alamin, masih ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, masih dibawa. Apa sih alhamdulillah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Memuji itu sampai sekarang. Dikit-dikit memuji. Ar-Rahmanir Rahim, asna ala ya abdi, asna ala ya abdi, hambaku menyanjungku. Coba ya. Menyanjung dalam batin itu terasa. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sikap orang menyanjung, sikap orang mengagungkan. Sekarang saya itu penyanjung Allah, pengagum Allah, pemuja Allah. Bukan pemuja hawa nafsu. Sehingga kalian bisa bergetar sama getarannya dengan saya. Kumpul kayak gini. Jadi kalau datang silaturahim itu mau seperti sholat berjamaah. Pak Abu jadi imamnya, boleh berganti. Kalian jadi imamnya, kita jadi makmumnya. Sama aja kok, imam jadi makmum sama aja kok. Bacaannya pribadi-pribadi. Rabbi firli pribadi-pribadi, warhamni, ninya itu pribadi, ya kan? Berjamaah, tapi sendiri-sendiri, tapi ketemunya bareng. Yukhatibu rabbah, ketemunya bareng. Sekarang saya pengen ketemu siapa? Pengen ketemu Rasulullah. Rasulullah ada di Allah, dekat dengan Allah. Ketika saya salat, ketemu di situ. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ketemu enggak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Ketemu Allah.
Kalimat at-tahiyyat maknanya gini, salam hormatku yang terdalam kepada Engkau ya Allah, dan salam hormatku kepada Nabi Muhammad SAW. Ketemu di mana Nabi itu? Gak terpisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi berada dekat dengan Allah. Wa ala alihi, Nabi juga dekat dengan keluarganya yang paling dicintai. Jadi penghormatan tertinggi itu penghayatan dalam bacaan sholat ya. Nah sekarang kita getaran sholat itu, getaran cinta kepada Allah itu sekarang yang tetap dijaga ya, jaga ya, jangan sampai terlena. Jadi nanti kalau ketemu sama-sama gini nih, ketemu sama-sama bergetar hati. Saya harapkan harapan ini tidak di permukaan. Ada orang mengaku beriman, ternyata permukaan. Kalau dikasih musibah, goncang dia. Wallahi, dia tidak beriman. Wallahi, tidak beriman. Orang iman itu dikasih musibah. Ma'asaba min musibatin illa bi'iznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah. Langsung dibuka hatinya, tidak ada gelisah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali izin Allah katanya. Wa ma yu'min billah, barang siapa beriman, yahdi qalbah. Langsung ketika ada musibah itu dia beriman, menerima. Aku rela ya Allah, aku ikhlas sakitku ini. Aku rela terhadap musibahku yang hari ini terjadi terhadap diriku. Saat itu pula, yahdi qalbah. Seketika itu, yahdi qalbah. Yaj'allahu makhraja. Langsung Allah buatkan jalan keluarnya. Seketika itu. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah yang tidak diketahui, yang tidak dikau sangka-sangka. Itu bisa ya, suasana sholatnya dipakai ketika ada teman kita mengeluh kesah, kau hindari pergi, kamu nanti akan terpengaruh. Jangan kau tanggapi, saya punya masalah dengan suami saya karena ini sebetulnya. Diam-diam pergi pelan-pelan. Berarti tadi dia nggak ngaji tadi. Curhat dong. Aduh, jangan didengerin ya. Itu cara Allah menyiksa keluarga itu. Karena pasti nggak beriman dua-duanya. Jadi itu yang kau pegang. Jadi hari ini simple saja. Rasakan getaran kecintaanku kepada Allah, keimananku kepada Allah, sehingga engkau merasakan cintanya, getar-getar itu tetap ada. Jelas ya? Pertahankan ini, pertahankan sampai dibawa pulang. Ingat-ingat ini. Nanti kalian lihat videonya lagi, getarannya itu masih ada enggak? Ya. Jadi antara sholat, setelah sholat tetap bertahan sholat ini. Ya, terima kasih, mudah-mudahan manfaat ya. Pertahankan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.